Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nani Nur Alfia dari Prodi Manajemen NIM 289237008 di Universitas Pancasakti. Dosen pengampun Bapak Mulyono SHMM. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang perekonomian Indonesia, yaitu kegiatan ekspor. Apa itu ekspor? Kita di sini membahas tentang ekspornya saja. Pengertian ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang, produk, atau jasa dari suatu negara kepada negara lain. Ini melibatkan perpindahan barang dan jasa dari pasar domestik suatu negara ke pasar internasional. Dalam proses ekspor, barang atau jasa tersebut diperdagangkan dengan pihak-pihak di luar negeri yang dapat berupa konsumen, bisnis, atau pemerintah dari negara lain. Ekspor menjadi salah satu aspek dalam utama perdagangan internasional dan sering menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak negara. Dalam beberapa negara, ekspor juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan industri. Di sini ada produk ekspor. Yang pertama, minyak sawit. Indonesia merupakan suatu produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia, dan ekspor minyak sawit serta produk turunannya seperti minyak nabati dan bahan bakar nabati. Yang ketiga ada produk tekstil dan pakaian, yaitu tekstil dan produk garmen merupakan salah satu sektor ekspor penting bagi Indonesia, termasuk pakaian jadi, kain, dan aksesoris tekstil. Yang keempat itu ada kopi. Indonesia terkenal kopi berkualitas tinggi seperti kopi Arabica dan Robusta yang diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Yang kelima itu hasil perikanan. Produk perikanan seperti ikan, udang, tuna, dan produk-produk olahan perikanan menjadi kontributor signifikan dari ekspor Indonesia. Yang keenam ada komoditas pertambangan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah termasuk batu bara, timah, nikel, dan tembaga. Produk-produk ini menjadi kontributor penting dalam ekspor Indonesia. Yang ketujuh ada produk elektronik. Produk elektronik ini di Indonesia juga menghasilkan berbagai produk elektronik seperti telepon seluler, komputer, dan komponen elektronik lainnya yang diekspor ke berbagai pasar. Yang kedelapan ada minyak dan gas, yaitu Indonesia sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. Ekspor minyak dan gas bumi juga menjadi sumber pendapatan penting bagi Indonesia. Selanjutnya, syarat melakukan kegiatan ekspor. Yang pertama, terdaftar sebagai pengusaha. Jadi kita harus memiliki badan usaha yang terdaftar dan sah di negara kita sendiri. Yang kedua, pendaftaran ekspor. Di berbagai negara, Anda perlu mendaftar sebagai eksportir dan memperoleh nomor identifikasi eksportir dari otoritas perdagangan atau pemerintahan setempat. Yang ketiga, izin ekspor. Beberapa produk tertentu atau tujuan ekspor tertentu mungkin memerlukan izin ekspor dari otoritas yang berwenang sebelum barang dapat diekspor. Yang keempat yaitu pajak ekspor. Pastikan bahwa Anda memahami dan memenuhi kewajiban pajak ekspor yang berlaku di negara Anda. Beberapa barang mungkin dikenakan pajak ekspor tertentu. Yang kelima, pengemasan dan labeling. Barang yang akan diekspor harus dipersiapkan dengan pengemasan yang sesuai dan memiliki label yang benar sesuai dengan persyaratan pasar tujuan. Yang keenam ada dokumentasi. Persiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses ekspor, termasuk faktur komersial, surat pengangkutan, sertifikat asal, dan dokumen keuangan terkait. Yang ketujuh ada perizinan tambahan. Beberapa produk tertentu seperti senjata, bahan kimia yang berbahaya, atau barang-barang yang terkait dengan keamanan nasional mungkin memerlukan perizinan tambahan sebelum dapat diekspor. Yang kedelapan yaitu ada pembayaran dan keuangan. Pastikan Anda memiliki sistem keuangan yang baik untuk memfasilitasi pembayaran
dari pembeli luar negeri dan mengelola mata uang asing. Yang ke-9 itu ada kepatuhan hukum. Pastikan bahwa kegiatan ekspor Anda mematuhi semua hukum dan regulasi perdagangan internasional yang berlaku, termasuk embargo perdagangan dan jarangan ekspor untuk barang-barang tertentu. Yang ke-10 itu ada asuransi, yaitu pertimbangan untuk mengasuransikan kargo Anda untuk melindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Berikutnya ada manfaat ekspor. Yang pertama yaitu penciptaan lapangan kerja. Ekspor membuka peluang bagi pertumbuhan industri dan menciptakan lapangan kerja baru sebagai hasil permintaan ekspor yang meningkat. Perusahaan-perusahaan biasanya memperluas operasi mereka dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Yang kedua, ada peningkatan kemajuan teknologi. Persaingan di pasar internasional mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Perusahaan cenderung meningkatkan efisiensi dan kualitas produk mereka untuk tetap bersaing di pasar global. Yang ketiga, ada akses ke sumber daya, yaitu ekspor memungkinkan negara untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan bahan baku yang tidak tersedia secara lokal atau dengan biaya yang lebih tinggi. Ini membantu mendukung industri dalam negeri dan meningkatkan daya saing global. Yang keempat, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi dalam infrastruktur layanan publik dan program sosial. Yang kelima, peningkatan reputasi internasional. Keberhasilan dalam ekspor meningkatkan reputasi suatu negara di arena internasional. Ini dapat membuka pintu untuk kemitraan bisnis, investasi asing, dan kesempatan kerjasama internasional lainnya. Faktor pendorong ekspor. Yang pertama ada inovasi dan teknologi, yaitu keunggulan dalam inovasi dan teknologi memungkinkan suatu negara untuk menghasilkan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Yang kedua ada kualitas produk dan daya saing, yaitu kualitas produk yang tinggi dan kemampuan bersaing dalam harga dapat membuat produk suatu negara diminati di pasar internasional. Yang ketiga ada ketersediaan bahan baku, yaitu ketersediaan bahan baku yang melimpah dan berkualitas baik dapat mendukung produksi barang ekspor dengan biaya yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik. Yang keempat itu yaitu permintaan pasar luar negeri, yaitu permintaan yang sangat tinggi dari pasar luar negeri terhadap produk atau jasa suatu negara dapat menjadi pendorong utama untuk meningkatkan ekspor. Selanjutnya ada masalah dalam mengekspor. Yang pertama, persaingan global yang kuat, yaitu pelaku ekspor seringkali harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal harga, kualitas, atau inovasi. Yang kedua itu perubahan nilai tukar, yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi daya asing produk ekspor dan mengurangi keuntungan ekspor, terutama jika mata uang domestik menguat. Yang ketiga ada resiko pembayaran, yaitu resiko kredit atau resiko pembayaran dari pembelian luar negeri dapat menjadi masalah, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran atau kegagalan pembayaran. Yang keempat itu ada kualitas dan konsisten produksi, yaitu masalah terkait dengan kualitas produk atau konsistensi produksi dapat mempengaruhi reputasi produk ekspor dan kepercayaan pembeli di pasar internasional. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.